أفلا يتدبرون القرآن. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, pembina YPPI sejak Kota Depok, Om Zainal beserta keluarga beliau, semoga selalu senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin, diberi kekuatan lahir dan batin, dipermudah segala urusan-urusan beliau, dikabulkan hajat-hajat keinginan beliau, baik keinginan dunia maupun akhirat, juga senantiasa berada dalam lindungan dan selalu mendapat cucuran rahmat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Juga luar muhtaram pemimpin kita di Majelis YPPI sejak Kota Depok, Om Irwan, yang semoga beliau beserta keluarga beliau senantiasa selalu dilimpahi rahmat dan keberkahan oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan lahir dan batin, juga diberikan kekuatan lahir dan batin, diberi perlindungan dan juga senantiasa mendapat cucuran rahmat dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Juga asisten pembimbing baik Bang Inok maupun Bang Kelly, semoga beliau-beliau juga beserta keluarga beliau senantiasa berada di dalam lindungan rahmat dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Juga para pengurus sejak Kota Depok, Kang Bani, Om Hendra, Mas Yono, Akmul, Kang Fahmi, dan juga koordinator Ustadz Bang Haris. Semoga beliau-beliau semua juga selalu senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin, diberikan kekuatan lahir dan batin, diberi perlindungan oleh Gusti Allah dimanapun mereka berada, dan juga ditambah keberkahan, juga senantiasa mendapat perlindungan dan cucuran dari rahmatnya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Juga para ikhwan, para akhwat, para hadirin wal hadirat yang bisa hadir, juga al-mukarramah wal muhtaramah, orang tua kita, mak aja udah mak gitu ya mak, mak. Doakan beliau senantiasa selalu diberikan kesehatan lahir batin, mendapat limpahan rahmat karunia keberkahan dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Juga para pendahulu kita, para yang telah mendahului kita, beliau semua semakin diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, saya tadi telah membacakan surat Thaha ayat 14 sampai 35 yang artinya sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang hak selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Sesungguhnya hari kiamat itu akan datang, aku merahasiakan waktunya agar supaya tiap-tiap diri itu dibalas dengan apa yang ia usahakan. Nah itu sesungguhnya hari kiamat itu akan datang, akan aku merahasiakan waktunya. Ya, hari kiamat akan datang dan dirahasiakan waktunya oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Agar kita senantiasa waspada, termasuk kiamat sugro, kiamat kecil. Kiamat kecil apa? Ya di saat kita sakaratul maut. Jadi setiap kita tuh ngalamin namanya kiamat sugro, ketika ajal menjemput. Kenapa dirahasiakan? Biar kita waspada, siap-siap kapanpun, dimanapun. Ya ketika Kanjeng Nabi ditanya pun, ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan hari kiamat? Yang gitu. Kanjeng Nabi nggak jawab hari kiamat terjadi pada tahun segini, hari ini enggak. Memang dirahasiakan. Cuma Kanjeng Nabi memberitahu ciri-cirinya, tanda-tandanya. Bahkan ada keterangan yang lain, orang yang nanya kapan hari kiamat ditanya balik sama Kanjeng Nabi, kamu nanya hari kiamat, emang apa yang sudah kamu persiapkan untuk hari kiamat? Jadi yang penting itu bukan
kapan kiamatnya, tapi persiapan kita dalam nanti menghadapi kiamat kita masing-masing. Maka sekali-kali janganlah kamu dipalingkan daripadanya oleh orang yang tidak beriman kepadanya dan oleh orang yang mengikuti hawa nafsunya yang menyebabkan kamu jadi binasa. Apakah itu yang di tanganmu, wahai Musa? Nah, ini daunya Gusti Allah kepada Kanjeng Nabi Musa. Makanya ada suatu kisah, ada keterangan, ulama ummati ka'anbiya'i Bani Israil. Jadi umatnya Kanjeng Nabi itu seperti para nabinya Bani Israil. Nah, ini ada suatu kisah, ya wallahu alam, namanya kisah, terserah kepada kita masing-masing. Jadi Kanjeng Nabi Musa ini setelah tahu keterangan ini, kenapa kok ulamanya Kanjeng Nabi seakan-akan para nabinya Bani Israil, akhirnya didatangkan Imam Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali, atau yang kita kenal dengan Imam Ghazali. Nah, ketika ketemu dah tuh ditanya, man anta, siapa kamu? Imam Ghazali jawabnya panjang lebar. Padahal kita kalau ditanya siapa kamu, jawabannya simpel kan? Kamu siapa? Usman. Kelar, ya enggak? Lah ini Imam Ghazali jawabnya panjang lebar. Saya adalah begini, saya dari sini, saya begini. Wah, jawab panjang lebar. Aja di komen. Saya kan nanyanya simpel. Kenapa kamu jawab panjang lebar? Jawab simpel kan bisa. Jawaban Imam Ghazali apa? Ingatkah engkau wahai Musa, ketika ini mah cerita-cerita apa ya? Iya, cerita. Imam Ghazali masanya kan jauh gitu. Nabi Musa sama Kanjeng Nabi juga jauh. Ya cuma ini kisah-kisah. Ya begitulah. Akhirnya Imam Ghazali menjawab dengan jawaban, wahai Kanjeng Nabi Musa, ingatkah engkau ketika ditanya oleh Allah, wa matilka biyaminika ya Musa, apakah di tangan kananmu hai Musa? Kan simpel nanyanya, ya kan? Tapi Kanjeng Nabi Musa jawabnya panjang lebar. Ya asoya atawakkau 'alaiha wa usbiha ala qanami waliya fiha ma'arif ukhra. Oh, di tangan saya ini tongkat yang aku percayakan padanya, aku pukul daun dengannya untuk kambingku dan keperluan-keperluan yang lainnya dan lain sebagainya. Jawabannya panjang lebar, kata Imam Ghazali. Kanjeng Nabi Musa aja ketika ditanya Allah jawabannya panjang lebar. Makanya saya menghargai, saya juga jawabannya panjang lebar. Akhirnya mengakui, ya benar, ternyata ulamanya, umatnya Kanjeng Nabi bukan sama, bukan nabinya, bukan. Identik ya Om. Ini salah satu keutamaan umatnya Kanjeng Nabi. Sampai di sini dikisahkan suruh lemparin itu tongkat, tiba-tiba itu tongkat menjadi seekor ular yang merayap dengan cepat. Peganglah ia dan jangan takut, kami akan mengembalikannya kepada keadaan semula. Ya ini salah satu mukjizat, atau kalau di kita mah keyakinan ya. Keyakinan yang langsung dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ya, keyakinan. Bahkan dalam ayat yang lain kan dijelaskan, kaifa tuhil mauta. Ya Allah, bagaimana sih engkau menghidupkan sesuatu yang udah mati, ya kan? Ya, akhirnya suruh naruh burung, suruh dipotong, ditaruh di atas bukit bagian-bagian potongannya, dan Allah kembalikan kepada keadaan semula. Ketika ditanya, emang kamu nggak percaya kalau saya bisa hidupin yang mati? Jawabannya apa? Litatma'inna qalbi. Enggak ya Allah, saya mau percaya, cuma biar saya lebih teguh, ya lebih teguh, lebih tenang dan lain sebagainya. Itulah keyakinan yang
Ya setiap ikhwan pun merasakanlah insya Allah ketemu dengan keyakinan-keyakinan itu. Dan lalu pergilah kepada Fir'aun, semuanya telah melampaui batas. Nah ini Rabbi shrah li sadri, ini doanya Nabi Musa ketika mau menghadap Fir'aun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Ya kan? Lah ini anak-anak sekolah kalau lagi baca doa pakai doa ini. Kadang kita mikir juga, nih dulu Nabi Musa ngadep Firaun baca doa ini. Lah ini murid kita baca doa ini ngadep itu. Ini gurunya bukan Firaun, kadang begitu. Cuma ya ini mah kita ngeliat doanya baik gitu aja. Kalau dari kisahnya kan yang baca doa ini Nabi Musa buat ngadepin Firaun. Nah ini anak-anak sekolah baca doa itu ngadepin gurunya. Ya untung nggak banyak paham, jadi ya udah tenang-tenang aja kan. Kalau saya kadang mikir begitu, aduh ini gimana ini? Saya merasa kayak jadi Firaun kecil ini. Ya cuma kita fokus ke doanya lah, ke maknanya. Sungguhnya Engkau adalah Maha melihat, supaya kami banyak bertasbih kepada Engkau, banyak mengingat Engkau. Allah berfirman, semuanya telah diperkenankan permintaanmu, hai Musa. Dan sebenarnya kami telah memberikan nikmat kepadamu pada kali yang lain. Misalnya li dzikri, yaitulah mungkin apa yang digarisbawahi, dirikanlah salat untuk mengingat aku, ya mengingat ya semuanya lah kenikmatan yang udah Allah kasih dan lain sebagainya. Untuk fa'budni, selain kita menyembahnya juga kita harus mengenalnya. Mengenal apa? Semuanya, baik bahasa cinta, bahasa kerinduan dari Gusti Allah Subhanahu wa taala yang terkadang kita gagal paham dalam memahami bahasa tersebut. Contoh, ketika kita lagi lapang, ya rezeki gampang nih, ini kagak marah-marah, rezeki gampang, anak nurut, wah teman-teman dekat. Lah di saat itu kita mikirnya apa? Wah Allah lagi cinta sama saya, buktinya rezeki saya gampang, urusan saya lancar, teman-teman pada baik sama saya. Cuma ketika dibalik rezeki lagi sempit, ini marah-marah mulu, ya mana teman kagak ada yang main misalnya. Kita mau ngopi di tempat yang lain juga pada sibuk. Akhirnya kita bilang apa? Ya Allah, ya Allah lagi ngeresep, bahasa kita yang ngeresep ya. Nah itu kan namanya gagal paham, ya enggak? Makanya di surat Al-Fajr kan itu jelas. Fa ammal insanu idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi wa amma idza mabtalahu wa na'amahu, pertamanya itu. Wa na'amahu fayaqulu rabbi, ketika dibuka rezekinya, dikasih nikmat yang luar biasa, fayaqulu, dia berkata rabbi akraman, Allah Tuhanku memuliakanku. Wa idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahana. Tapi di saat disempitkan rezeki, banyak ujian, banyak masalah begini-begini, wah Allah lagi kagak resep sama saya. Kan begitu. Ini termasuk gagal paham. Kenapa? Karena salah satu bahasa cinta kerinduan Gusti Allah adalah dengan diberikannya ujian kepada hamba tersebut. Daunya Kanjeng Nabi, asyadun nas balaan al-anbiya. Yang paling dahsyat bala ujian itu adalah para nabi. Di antara para nabi dan rasul yang paling dahsyat adalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi asyadun nas, kekasihnya Gusti Allah, ujiannya sangat luar biasa. Kita mau nggak ada apa-apanya lah. Summal aulia, kemudian siapa? Para kekasih-kekasihnya Gusti Allah. Jadi yang merasa dirinya, ya Allah ujian saya berat banget ini, bisa jadi dia kekasihnya Gusti. Summa amta fal amsa, kemudian yang mau mengikuti mereka para aulia, akhlaknya, sunnahnya para nabi dan lain sebagainya.
Emang cirinya begitu. Ya di ujian nggak berhenti-berhenti, bertubi-tubi dan lain sebagainya. Cuma ya itu tadi, terkadang kita gagal paham. Ya Allah, saya emang ngaji udah ngaji di asri. Sholat mau udah sholat taubat lagi ditambahin. Ya kan? Udah sekurang tirakat apa ya Allah, tapi ngapain bisa begini amat, ono belum kelar udah datang yang lain baru datang, yang belakang udah nyusul, gitu kan bahasa kita mah. Cuma kata Gusti Allah ya itulah ciri, salah satu ciri. Makanya di ayat yang lain wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyiris sabirin. Ketika Allah mencintai suatu kaum, fabtalahum, Allah menguji, Allah kasih bala itu kaum. Ya, bukan dikasih rezeki yang berlimpah ruah. Karena kalau hitungannya dunia, kayak kemarin pernah saya ngobrol, ketika selesai sholat Jumat itu di KM, Ustadz juga om nanya apa? Dirikanlah sholat, perbaikilah sholatmu, maka Allah akan perbaiki kehidupanmu, Allah akan perbaiki duniamu, kan bahasanya begitu. Terus dia nanya lagi, tapi tetangga saya orang kagak sholat ya, maka ke masjid nggak pernah, di rumah gue orang sholat orang, tapi tambah kaya tuh, rumahnya bisa dibangun, ya mobilnya cakep, hidupnya kayaknya enak-enak aja tuh, nanya begitu. Aduh, itu kan namanya gagal paham, ya enggak? Kalau bab dunia mah Allah kasih lima yuhib wa lima la yuhib. Kepada orang yang Allah cinta Allah kasih dunia, dan terhadap orang yang enggak Allah cinta pun Allah kasih dunia. Orang soleh yang kaya banyak, orang yang ahli maksiat yang kaya juga banyak. Ikhwan yang kaya ada, yang bukan ikhwan yang kaya juga ada. Ya kalau hitung-hitungannya dunia mah dia mikirnya langsung begitu, tetangga saya kagak sholat enak kehidupannya. Patokannya dunia, ribet udah. Ya, waktu itu saya jawab gimana ya, jawaban saya ngasal sebenarnya, nggak ada kitabnya, cuma karena udah ustaz kan kita gengsi, masa gue kagak jawab lagi ya. Saya bilang Allah perbaiki kehidupan kita, dunia kita itu bukan terkait dengan perkara ekonomi, harta atau dunia, tapi terkait dengan batiniah kita. Wih, sekarang bener saya ngomong gitu tuh. Akhirnya tuh yang lagi pada kumpul, oh itu batin ya Tati ya? Iya itu batin. Saya dalam hati ketawa, itu saya ngomong kayak orang bener gitu. Iya, itu jawaban yang ngarang lah, bisa dibilang ngarang. Cuma kalau dipikir-pikir ya iyalah, ya enggak? Ada orang kehidupannya ya anggaplah biasa-biasa aja. Cuma karena mungkin dia rajin sholat, akhirnya yang tadinya masalah itu bikin dia pusing, stres, ya enggak? Kok tiba-tiba ngadepinya biasa aja, lebih tenang, lebih menikmati hidup dan lain sebagainya. Lah kan itu salah satu dampak, ya enggak, daripada Allah memperbaiki kehidupan, bukan begitu? Allah bikin hati kita lebih tenang, hati kita lebih nerimo. Kalau kata Bapak mah, ya Pak Guron, ridho itu adalah sesuatu yang sangat mahal, sangat berharga. Yang kan ridho kan ya butuh proses upaya yang luar biasa. Ya orang punya rumah mewah, punya mobil banyak, punya istri cakep, ridho ya gampang lah. Ya Allah saya ridho dengan apa yang kau berikan, dilihat rumahnya mentereng, aduh, ya enggak, oh hartanya berlimpah ruah ya bisa. Cuma yang model-model kayak kita ya, yang kadang pas-pasan, ya kadang kekurangan, masih sering pusing, takut dan lain sebagainya. Lah kok bisa ridho, lah itu luar biasa, ya kan begitu kan?
luar biasa. Ya, mudah-mudahan lah Allah anugerahkan kita hati yang ridho dengan segala ketetapan dan ketentuan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Makanya ciri Allah cinta sama itu hamba yang pertama diuji. Ciri kalau ridho dengan ujian itu adalah hamba itu ridho. Kalau hamba itu ridho, Allah pun ridho. Kalau hamba itu enggak terima, Allah pun murka. Ya mudah-mudahan naudzubillah amin. Kita proses lah, makanya kita salat tobat kan begitu ya. Sering nggak nerima, ada begini, oh begini amat, aduh besok gimana ini, aduh macam-macam lah. Sampai majelis, ya majelis dibawa-bawa. Udah ngaji bertahun-tahun begini-begini aja. Aduh, ngopinya kurang jauh ya Om ya. Ya insya Allah semua Allah kasih apa namanya, cahaya nur. Jadi jangan ngarepin ikut hadir majelis itu nanti bisa kaya raya. Wah, orang kaya yang mati gantung diri banyak. Orang kaya yang mati overdosis narkoba juga banyak. Ya, pengen kaya, paling nggak pengen tenang hati, tentram jiwa, kan gitu ya. Batin kita nerimo dengan segala yang ada. Mending begitu kan? Mending begitulah. Masalah biarkan tetap ada, tapi hati kita lebih luas daripada masalah tersebut. Masalah seember, hati kita setoren, toren di atas. Kalau sebelumnya masalah seember, hati kita segayung, nggak nampung kita. Tapi dengan hadirnya di majelis, insya Allah, walaupun masalah setoren, tapi hati kita semuara, muara bang, nggak jauh. Ya kalau di muara di sungai mau dilempar air sebanyak apapun nggak masalah. Ya, itulah harapan kita kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.